Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di sesi live coding bersama saya, programmer jalanan. Oke, kemarin kita kan udah demoin ini ya, bahasa Erlang-nya. Ini kemarin yang kita kan bikin ini ya, sampai tulisan kayak DVD itu. Hari ini kita mau coba bikin game simple-simple aja, game snake, game ular itu loh yang makan makanan kayak gitu. Oke, tapi sebelum itu kayaknya saya mau sedikit sharing ya, internalnya di Erlang itu kayak gimana urutannya. Jadi dari source code ini itu bisa jadi sampai dieksekusi kayak gini nih gitu. Kalau yang pengen langsung ke sesi bikin gamenya, nanti saya kasih timeline di bawah, bisa di skip aja. Ini kalau yang pengen tahu aja gimana sih sebenarnya cara kerjanya bahasa pemrograman itu gitulah. Bukan berarti ini yang bener gitu ya. Ini kan saya cuma coba-coba ya, jadi saya strukturnya itu ya yang menurut saya paling mudah tuh ya kayak gini gitu tuh ya. Oke. Jadi secara umum tuh kayak gini. Bentar saya bikin ini aja ya, pakai Paint, kasih diagramnya. Jadi urutannya kayak gini. Pertama, ini kan dari source code ya. Dari bentar. Saya ganti dulu warnanya. Dari source kan jadi source code ya. Dari source code dia pertama diproses, namanya itu tokenizer. Nah, tokenizer itu apa? Jadi dari source code itu kan dia tipenya string ya, kayak contohnya misalkan kayak gini nih. Nah, ini kan teks ya, teks, import, relief, dan lain-lain kayak gini. Untuk mempermudah mengetahui ini maksudnya kayak gimana, jadi itu pertama kita tokenize dulu. Jadi token itu dia berisi misalkan contohnya misalkan ini ya, ada import raylib.m. jadi dia tuh dipisah-pisah jadi import. Nah, itu jadi satu token tersendiri tuh, import satu token. Terus ada string raylib.m, itu juga sebagai satu string lagi. Terus misalkan selanjutnya ini ada pindah baris gitu, berarti new line gitu. Terus misalkan ini ada const screen width, jadi const juga itu satu token tersendiri dan seterusnya. Nah, jadi intinya tokenizer itu dia apa istilahnya, ngegrupin lah gitu, ngegrupin dari yang awalnya cuma string, jadi dia menjadi grup-grup tertentu kayak import, raylib ini string, new line, dan sebagainya kayak gitu. Nama lain dari tokenizer biasanya itu disebut sebagai lexer gitu, itu nama lain, sama aja artinya lexer sama tokenizer gitu ya. Nah, kalau di Erlang ini contohnya kayak gini ya, tokenizer mana ini. Nah, jadi tokennya itu ada bermacam-macam ya. Ini ada keyword import, DL import, dan seterusnya. Ini tuh tadi
ini mewakili ini nih loh, satu token tertentu tuh ya. Nah ini tokennya kan macam-macam, termasuk juga simbol-simbol ya, kayak bank itu maksudnya ini loh, tanda pentung itu tanda seru, plus minus, kali, bagi, dan lain-lain, itu dianggap sebagai satu token tersendiri. Oke. Nah ini tahap pertama kan tokenizer. Terus dari tokenizer itu setelah menjadi token-token ini barulah masuk ke parser. Nah parser itu dia yang memproses dari token-token itu menjadi namanya AST. Singkatannya itu abstract syntax, maaf ya kalau tulisan saya jelek, syntax tree gitu. Jadi abstract syntax tree itu dia mewakili satu konstruk tertentu dari bahasa itu. Contohnya kalau di Mlang sini ini di AST mana ya, AST ini. Nah kayak gini, misalkan ada import ya, import tadi itu. Import tuh dia punya apa? Pertama punya path ya toh. Pathnya juga AST lagi, MA string itu juga AST. Jadi dia mewakili string konstan gitu. Terus ada simbol alias is public. Jadi ini kan kalau import dia kan bisa dikasih gini juga ya, jadi yang mau diimpor tuh function apa doang gitu loh, yang kemarin kita kan udah demoin ya, jadi nggak harus semua, tapi kan opsional ya. Karena opsional, bentar nge-lag malah komputer saya ya. Nah, karena opsional makanya di sini tak bikin null label. Begitu juga alias kan yang kayak gini nih, misalkan srl kayak gini. Nah ini aliasnya, dia juga opsional, makanya di sini juga null label. Is public tuh nandain kalau misalkan kita kan bisa kasih pub import kayak gini gitu. Jadi intinya dari token tadi itu digrupin menjadi satu konstruk tertentu, satu AST istilahnya tadi tuh. Jadi segini ini kita grupin menjadi ini MA import ya, MA cuma prefix saja ya, jadi dia import. Terus ada misalkan ini ya, const screen width sama dengan 640, itu representasinya di sini declaration. Nah dia bukan di sini, sorry, declaration ini MA declaration kan ada identifier. Nih identifier tuh nama variabelnya. Type def tuh kalau misalkan kita kasih tipe kayak gini, tapi itu opsional loh, makanya di sini juga null label. Ya ini null label. Terus assignment juga kan null label, jadi nggak harus ada ini kan, nggak harus ada sama dengan yang gini, bisa kayak gini kan gitu. Terus yang lainnya is public juga, dan is constant sama is mutable tuh nandain kalau dia ini const atau val atau var gitu ya. Intinya kayak gitu ya AST itu. Kalau di Mlang ini ya seperti ini nih, macam-macam dari AST nya itu. Ya ini udah lumayan banyak sih gitu ya, itu AST. Mana nih ini, jadi dari parser itu dia jadi AST ini ya gitu. Setelah itu ada tahap selanjutnya lagi, tahapnya itu type check.
type check gitu ya. Nah, di type check ini itu kita mencoba untuk mengetahui tipe-tipe dari variabelnya. Jadi contohnya misalkan kayak gini ini, screen width ini nilainya 640. Ini kan nggak eksplisit ya tipenya apa gitu. Tapi Mlang ini bisa menginfer, istilahnya menginfer tipenya dari ini, dari assignmentnya ini gitu. Makanya dia tipenya I32 ya, karena angka kan defaultnya I32 gitu. Terus juga dia ngecek misalkan ini contohnya ya, manggil function set trace log level. Nah, itu kan di relib ya, set trace log level ini. Ini dia tipenya I32. Kalau misalkan kita kasih nilai lain ya, yang bukan I32, coba. Dia kan komplain, butuh argumen yang tipenya I32 tapi malah dapat string. Itu juga di tahap type check ini. Gitu. Jadi intinya di type check itu dia menginfer tipe dari variabelnya itu apa, sama ngecek kompatibel nggak gitu tipenya. Tipe kayak misalkan function call kayak gini ya harus sesuai sama argumennya gitu. Terus juga misalkan ini kita bikin float ya. Nah, ini butuh argumen yang tipenya I32 malah dapat F32. Ini karena di init window ini dia butuhnya I32, makanya ya harus I32. Karena ini ada komanya, keinfer kalau tipe screen height ini F32 float, nggak boleh gitu. Intinya kayak gitu ya di tahap type check gitu. Kalau di Mlang ini ini di typed AST ini hampir sama sih sama AST ini. Cuma bedanya kalau di typed AST ini semua udah ada tipenya apa gitu. Jadi di MTA Expert, nah ini tuh tipenya apa, jadi udah ke resolve semua tipenya gitu ya di type check. Kalau di Mlang saya nyebutnya typed AST ya gitu, typed AST. Jadi kalau yang tahap sebelumnya parser itu kan dia cuma AST biasa yang belum ada tipenya dan belum dicek. Kalau di type check ini outputnya adalah typed AST, jadi dia udah dicek, udah harus kompatibel gitu ya, sama tahu tipenya apa semuanya kayak gitu. Setelah di type check baru diinterpret. Jadi yang udah bisa jalan tuh baru interpreternya aja ya. Jadi belum dikompil jadi bahasa natif gitu ya. Nah, jadi yang diinterpret itu dari ini. Aduh, sorry apa ini? Bentar. Ya gini. Jadi yang diinterpret itu typed AST-nya. Istilahnya itu AST walker gitu, AST walker. Nah, itu. Ini yang baru bisa jalan tuh yang ini ya, yang mode interpreter. Nah, yang saat ini sedang saya kerjain itu dari typed AST ini dia dianalyze dulu. Dianalyze. Kenapa butuh dianalyze? Soalnya jadi misalkan ada ini, saya contohin, misalkan di atas ini ada var A sama dengan 10. Tapi di bawah ini nggak ada yang nge-refer ke A. Ini kan
nggak ada gunanya ya variabel ini. Nah, di analyzer ini, di analyzer sini ini, nanti itu yang nggak ada gunanya kayak gitu bakal dihapus. Salah satunya kayak gitu ya, analyzer itu. Terus juga ada istilahnya constant folding. Ini saya hapus dulu aja ya. Saya new dulu. No. Lanjut lagi. Ini tadi ini yang typed AST tadi ya, typed AST. Oke. Kalau yang jalan sementara ini kan dia langsung diinterpret yang udah jalan. Yang baru saya kembangin itu di sini ada analyzer tadi. Analyzer. Di analyzer tadi itu pertama ya, ada satu apa istilahnya tadi? Unused statement ya. Jadi kalau ada statement yang nggak kepake itu dia dihapus. Dua, ada constant folding. Constant folding itu kayak gini contohnya. Misalkan di atas sini kita bikin cons A sama dengan 20. Terus di sini ada cons B sama dengan A plus 3. Nah, di analyzer itu nanti itu dia bakal nge-replace ya. Jadi A ini kan nilainya 20. Karena tahu ini konstan, nilainya nggak bakal berubah. Makanya ini A jadi hilang. Cuma variabel-variabel yang refer ke A itu dia di replace jadi 20 gitu. Jadi di runtime-nya bakal lebih efisien gitu ya. Sama juga ini kalau ada misalkan binary ini ya, ini ada penjumlahan, nilainya kok tahu kiri sama kanan udah ketahuan berapa, langsung digabung dia jadi 23 kayak gini. Itu constant folding atau constant propagation lah, sama constant propagation gitu. Itu tugasnya si analyzer. Terus juga ada macam-macam lagi sih. Jadi kayak misalkan condition, if else itu kalau misalkan kondisinya udah diketahui itu true atau false, otomatis nanti bakal hilang. Jadi kalau kondisinya false dan ketahuan pas waktu compile time, itu dia nggak bakal ada di runtime, jadi dihapus saja kayak gitulah. Nah itu if nggak tahu istilahnya apa aku ya, if else gitu ya. Terus ada macam-macam lagi lah, ada optimisasi yang bisa di high level gitu. Selain optimisasi di analyzer ini juga ada istilahnya desugaring. Jadi desugaring itu kayak gini contohnya. Desugaring. Jadi di bahasa tertentu itu, termasuk bahasa kita, itu kan ada istilahnya syntactic sugar ya. Contohnya ini yang di syntactic sugar itu. Jadi ada misalkan kita bikin function add this. Nah, this-nya ini i32, terus value i32 juga. i32. Ini ya, misalkan return this plus value. Terus kok di bawah kita manggil misalkan 5.add 3 kayak gini. Ini saya komen dulu ya sampai bawah ya, biar saya komen dulu aja. Nah ini kan dia 8. Tapi di tahap desugaring ini sebenarnya
pemanggilan function kayak gini itu di replace jadi add 53 gitu. Karena sebenarnya fungsinya kan kayak gini. Jadi .add ini kan cuma istilahnya synthetic sugar aja ya. Jadi biar lebih nyaman bagi si programmer secara sintaks. Tapi sebenarnya di belakang layar kan ya kayak gini nih. Nah, di tahap desugaring ini salah satunya itu dia bentar nge-lag. Di tahap desugaring ini dia itu nge-replace dari yang pemanggilan model dot ini menjadi add. Ya ada beberapa sih, salah satunya ini gitu. Kan sama aja sebenarnya toh, sama-sama 8. Itu ini di desugaring ya. Oke. Nah, setelah di analyzer itu saya coba eksperimen ya. Pertama saya transform ke jadi C, jadi bahasa C itu loh. Jadi saya transform jadi aplikasi ke bahasa C, terus saya compile ke native. Ini eksperimen ya. Sama eksperimen yang lain itu saya pakai LLVM. LLVM itu nih. LLVM ini banyak banget bahasa yang menarget ke sini. Contohnya misalkan Rust, Zig. Ini yang target ke LLVM ya. Ini Rust juga targetnya LLVM, Zig, setahu saya ini ya. Terus juga C++. Kalau pakai Clang itu compiler kan, dia juga pakai LLVM ini. Banyak lah intinya. Jadi udah sangat populer ini LLVM ini gitu. Jadi dari outputnya ini saya convert ke LLVM. Nah dari LLVM ini baru jadi native. Ini saya coba lebih enak mana gitu ya. Ini baru belajar juga saya LLVM, soalnya lumayan kompleks ya API-nya itu, jadi harus belajar dulu. Secara umum kayak gitu ya urutannya. Nah karena ini awalnya saya ini kan bikin bahasa ini kan cuma buat anu ya, apa namanya, kayak buat scripting aja lah, dan projectnya kan kebenaran bahasa Kotlin ya, makanya ini juga ditulisnya pakai Kotlin. Jadi semuanya ini Kotlin, kecuali yang butuhin akses ke native itu saya pakai JNI. Contohnya misalkan ini ya, yang masalah LLVM itu ya, yang di LLVM ini saya pakai JNI itu. Jadi scriptnya yang LLVM itu ini llvm.cpp gitu. Jadi komunikasinya pakai JNI itu gitu sih. Ini baru dikit ya karena baru belajar saya LLVM nya ini gitu. Secara umum kayak gitu ya gambarannya. Mungkin kalau ada yang tertarik pengen tahu gimana detailnya, boleh nanti bisa di komen atau apa gitu ya. Itu ini saya juga belajar ya, jadi ada kemungkinan ini nggak sesuai sama apa yang standar orang-orang bikin itu. Cuma kalau baca source code bahasa pemrograman yang udah gede itu juga kompleks, jadi susah pahamnya ya. Coba-coba gitu, semoga ya bener kayak gini umumnya gitulah gitu. Oke, kayaknya cukup ya penjelasan internal dari Mlang ini. Kita lanjut aja ya, kita bikin game Snake gitu tadi. Oke, ini kayaknya bikin file baru aja, kita bikin file baru. Ini kita kembaliin lagi, ini yang awal tadi kan. Oke, kita bikin file baru, kita namain snake.m. Tuh, kita import relic.m. Nah, nyontek dulu, saya nggak hafal juga.
Ini pertama bikin width sama height. Screen width berapa ya? Kecil aja kayaknya ya, 480. Height-nya juga kita bikin sama aja, screen width, screen height. Terus copy aja lah ini, screen width, screen height, snake length gini ya. Oke, lanjutnya while not window should close, begin drawing and drawing, begin drawing and drawing, close window. Ini ada clear background, dark. Oke, ini ya, ini ukurannya 480 kali 480. Jadi kalau game Snake kan dia dibagi grid gitu ya, jadi nggak apa namanya, biar enak gitu, kita bagi grid aja, kita bagi grid. Terus jalannya juga nggak smooth, nggak apa-apa ya, tapi det kayak gitu ya. Tuh kita kasih grid size-nya berapa ya? Grid size misalkan 40. Ini kalau 480 dibagi 40. Ya kita coba aja grid size. Berarti kolumnya berarti kan ada screen width dibagi grid size, row berarti screen height bagi grid size. Kita coba bikin function draw gitu di bawah sini, coba clear terus draw. Di draw ini kita coba looping sesuai jumlah call sama row-nya, coba ya, for row R for call C. Coba kita draw rectangle gimana ya? Draw rectangle dia XY with high color, draw rectangle. X nya berarti sebentar, berarti kolomnya dikali grid size plus bener ya, udah gini aja deh, row nya berarti R dikali grid size XY width height-nya sama-sama grid size, colornya misalkan red. Nah, kita coba. Oh, merah semua. Kita coba kasih kayak semacam padding gitu ya. Jadi ini X-nya kita tambah 1. Ya, ini tambah 1 juga, grid size min 2. Begini gimana? Nah, ini kelihatan gridnya karena kita kasih padding 2 ini ya, jadi nggak full dari awal sampai akhir, tapi kita kasih jeda 2 pixel. Nah, gini. Selanjutnya kita bikin ularnya itu ya, jadi kan modelnya gimana sih Snake? Saya coba cari referensi dulu. Snake game yang simple kayak gini. Ya kayak gini nih.
Nah, ini kita bisa representasiin pakai array ya kayaknya. Di array sejumlah elemen dari snake-nya ini. Di awal mungkin kita bikin 4 aja kayaknya ya. Jadi kita bikin di sini aja. File items gitu apa ya, items nggak apa sih, sama dengan dot dynamic array karena nanti bisa bertambah, atau di sini aja deh ini ya, dynamic array of i32 aja kayaknya nggak apa-apa, sama dengan dot gini. Masih sama. Cuma di sini kita bikin function create snake ini ya, init aja, init snake. Jadi di init snake itu kita tambahin ini item si snake-nya ini kita bikin 4 aja ya. Jadi for 4 i misalkan gini, items dot add, itemnya ini harus apa namanya ya, bukan cuma satu angka integer doang sih, tapi mewakili x sama y nya ya kan. Berarti kita harus bikin struct dulu deh di atas ini ya, struct post gini aja, x i32 y juga i32. Jadi ini array of post, bukan array of angka ya. Nih items dot add dot x nya misalkan berapa ya, kalau kita random ya, kita coba random aja ya, kita coba random. Kalau random berarti random 0 call random 0 row. Ini bisa nggak? Belum, kita panggil di sini aja, init snake. Oh ya, terus di draw-nya ini kita bukan ngeloop sejumlah row sama call, tapi loopingnya sejumlah itemnya ini. Jadi item draw rectangle-nya sama, cuma ini c nya itu diganti sama item dot x, r nya diganti item dot y. Gini kayaknya, coba ya, gimana kalau gini. Nah, dia karena masih kita random ya, jadi tempatnya acak. Coba kita run lagi. Nah, dia acak. Coba kita taruh di tengah sini aja ya, jadi tengah urut 1 2 3 4 gitu. Berarti kalau kayak gitu kita dapat dari mana ya, x nya kita dapat dari i gitu apa ya. Kalau x nya dapat dari i, terus y nya kita dari row bagi 2. Ini gimana, dia di sini. Coba kita geser ya, jadi biar di tengah-tengah gitu. Berarti i nya berapa ya, call per 2 dikurangi 2 ditambah i 2. Ini tuh kita taruh sini aja, cons item count sama dengan 4, item count gini. Kok gini ya,
sebelum kita bagi dua. Nah gini. Nah gini, biar di tengah-tengah kayak gini. Misalkan ini kita ganti jadi 6. Nah dia 6, kayaknya 4 aja ya pas awal gini. Nah jadi awalnya 4. Terus snacknya ini kan dia punya arah ya, jalannya kemana, apa ke kiri, ke atas, ke bawah, atau ke kanan. Kita kasih defaultnya ke kiri aja, coba ya, kasih defaultnya ke kiri. Berarti kita bikin 6 direction dir left, top, right, up, ini bukan top, direction ya, up, down. Nih kita bikin var dir sama dengan dir dot left. Di secara default directionnya ke left ya. Terus kita bikin function update. Jadi update ini dia nge-update posisinya. Ini kan baru diem terus dia ya. Coba kita update ke kiri, ke kiri, ke kiri, sesuai directionnya tadi deh. Kalau directionnya ke kiri ya dia mengarah ke kiri, kalau ke atas ya ke atas gitu. Oke, kita coba FPS nya kita coba kecilin dulu aja ya. Target FPS nya misalkan 3 FPS. Jadi sebelum draw itu kita update dulu. Update berarti gimana nih? Bentar, saya berpikir dulu. Berarti kan yang perlu kita sesuaikan sama arahnya itu yang elemen pertama aja ya. Yang elemen lainnya itu dia menempati posisi dari elemen sebelumnya. Gitu ya kayaknya. Iya. Benar. Berarti for apa nih? Items, item index ini berarti item dot x sama dengan items. Oh ini kita cek dulu, berarti if index kok lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti kita dapat dari item sebelumnya kan, items index -1.x, y nya juga. Tapi kalau dia 0 indeksnya berarti kita menyesuaikan dari arahnya. Berarti kita when dir dot left berarti item dot x minus sama dengan 1. Bentar, saya coba dulu sintaksnya when agak lupa saya. Iya bener kayaknya. Left up berarti y minus 1, kalau right x nya plus 1, right down, y nya plus 1. Gini coba ya. Ini kok malah gini ya. Oh iya, harus kita reverse kayaknya. Soalnya kalau kita dari depan malah ketumpuk-tumpuk. Iya, malah ketumpuk-tumpuk. Ini kita harus reverse kayaknya. Nah, gini nih. Tadi nggak lihat ya, sebentar. Saya kecilin FPS-nya dulu coba ya. FPS-nya 1. Maaf.
Nah gini, nah dia ke kiri terus. Harusnya kalau ke kiri keluar dari screen itu dia kan tembus ke kanan sini ya. Jadi game snack tertentu ada yang kalau apa namanya kena batas ini mati, atau ada juga yang dia tembus jadi ke sebelah kanan gini. Kayaknya enak yang tembus aja kayaknya ya. Jadi tinggal diginiin aja. Di sini kayaknya. If item.x kok lebih kecil dari 0, maka dia item.x sama dengan call -1. Item.x lebih besar sama dengan call sama dengan 0. Ini sama juga y kalau y row. Ini y juga y. Oke, nih gitu. Udah bener ini, kita tinggiin fps nya 3 coba ya. Nah nih tuh, selanjutnya kita kasih input ya. Jadi kalau pakai WASD aja, jadi kalau kita klik W dia nanti ke atas, A ke kiri, S ke bawah, D ke kanan gitu. Berarti kita bikin gimana ya input ya, saya agak lupa, malah saya nyontek dulu dia buat input tuh gimana, relief ya. Escape rest di atas ini aja. If escape rest kalau A dir sama dengan dot left nih. Else if w dot up. Oke, D S ini berarti down. D berarti apa ini, D ya, D ke kanan berarti right. Ini kita coba. Nah yang ke bawah masih belum benar, sama ke kiri. Ini saya pencet. Iya, ini karena ya, kayaknya sih gara-gara FPS nya terlalu kecil ya, jadi nunggunya lama. Harusnya nggak kayak gini sistemnya kita, tapi kita bikin model ini FPS nya biar 60. Nah kalau kita jalanin kayak gini kan cepet banget gini ya. Kita update nya itu tuh kalau udah melewati waktu tertentu, jadi FPS nya tetap 60, cuma kita panggil update nya itu kalau udah melewati delay berapa gitu, interval berapa gitulah gampangannya. Kayaknya gitu aja. Kita bikin const delay sama dengan berapa ya, 0,15 misalkan. Nah terus taruh di mana ya, frame time. Kita bikin variabel frame time juga.
var frame time sama dengan 0. Jadi di tiap perulangan itu kita tambahin frame time. Jadi di relief itu ada get frame time, nih ada get frame time. Jadi get frame time itu buat dapetin selisih waktu dari frame sekarang dari frame sebelumnya. Nah, kita tambahin ke frame time ini gitu. Terus di bawah sini kita cek kalau frame time-nya itu kok lebih besar atau sama dengan apa tadi? Delay ya. Delay, maka baru kita update. Terus kita kurangin frame time minus sama dengan delay, kayaknya gini sih. Nah, kira-kira kayak gini ya. Nah, ini udah lancar ini inputnya gitu. Cepetan Pak ya, kita kurangin dikit speednya. Delaynya kita tambahin 0,2. Oke, ini snack-nya udah bisa jalan. Selanjutnya snack-nya ini kan biasanya makan makanan gitu, tempatnya random kan biasanya. Oke, selanjutnya kita bikin makanan. Berarti kita bikin variabel lagi, val food sama dengan post dot posisinya kasih default nilainya hardcode dulu gitu aja ya, 0 gitu. Di draw-nya kita juga ngedraw footnya itu, kita draw rectangle mirip aja, cuma warnanya kita bikin green. Coba ada nggak sih warna green? Udah kita bikin belum ya? Mana warna? Belum ya? Belum. Kita bikin warna dulu. Color 0x green berarti kalau merah kan FF ini alfanya berarti ya, yang sebelah kiri alfanya FF. Red green kayaknya gini 0000. Ini color X nya dapat dari food.x, sama juga tak bikin kayak gini aja. Ini food.y ini kayaknya. Nah, kok biru ya? Red, green. Oh iya, sorry, green yang tengah. Yang tengah berarti ini. Nih maksudnya. Oke. Jadi makanannya hijau ini ya. Ini masih di hardcode, harusnya kan random ya. Nah, kita bikin function buat ngerandomin makanannya itu, fn spawn food gitu aja kayaknya, spawn food. Terus juga lokasi dari makanannya itu kan nggak boleh pas di snack-nya ini ya, harus di tempat lain ya. Makanya kita cek dulu kayaknya, harus kita cek dulu. Kita kasih while true, terus val x sama dengan random 0 sampai call row. Kita cek di semua item, item if item.x kok sama dengan x, atau dan
item.y sama dengan y. Kalau dia bersinggungan bersinggungan sama snake-nya itu, kita discard aja, kita ulangin lagi gitu. Jadi di sini kita bikin var axis itulah, nggak apa-apa, axisnya false. Berarti kalau bersinggungan kita bikin axisnya true, terus kita break for yang ini gitu. Kalau di bawah sini if not exist, baru kita assign footnya .x sama dengan x, y sama dengan y, terus break dari while true ini gitu ya, kayaknya gini. Kita init snake, terus kita spawn food. Coba ya, kita coba. Nah, ini random di sini. Kita coba random lagi. Oke, kayaknya udah benar sih. Ya. Selanjutnya berarti kita cek kalau kayak gini. Kalau apa ini nih, kepala dari snake-nya itu nempel ke food, kan makanannya kemakan gitu harusnya ya. Terus snake-nya jadi tambah panjang, skornya nambah biasanya gitu kan. Terus makanannya kita pindah ke tempat lain gitu ya. Oke, kita taruh di update sini apa ya, ya sini kayaknya. Di update nya sini kita cek ke sini kayaknya. If item.x kok sama dengan food.x dan item.y sama dengan food.y, berarti kita bikin variabel score kayaknya ya. var score sama dengan 0, score plus sama dengan 1. Habis itu kita spawn di tempat lain lagi kan, berarti ya spawn food lagi. Coba ya kayak gini ya. Kayaknya sih bener, cuma skornya belum tampil ya. Terus juga belum tambah panjang, harusnya tambah panjang nih snake-nya. Nah, kita tampilin skornya dulu aja. Kita tampilin skornya di sini kayaknya. Draw text, teksnya apa, score. Skornya dapat dari skor. Tempatnya kita taruh atas aja apa ya, 20. Terus font size nya 20, warnanya white. Coba ya, nih ini skornya di atas itu. Nah, udah nambah sih skornya, udah bener. Kita kasih sound effect apa ya, klunting gitu kalau kena ini, kayaknya bagus. Kita cari sound effect dulu. Kita cari sound effect coin sound effect.
Masuk nggak sih ya? Nggak masuk apa ya? Saya atur dulu di OBS coba ya. Loh? Ini kayaknya masuk sih. Oke ya. Ini aja. Download. Mana downloadnya? Nih. Kita taruh di sini aja nggak apa-apa. Koin. Cara ngeload soundnya gimana ya? Saya cari referensi dulu. Cara ngeload soundnya di Raylib play sound audio. Load sound jadi sound, play sound, gitu doang ya. Di bawah ada unload sound, simple. Oke. Kita load soundnya di atas sini aja. Load sound berarti coin.mp3. Terus kita play sound pas spawn, bukan di sini ya. Play sound. Oh ya, kita namain dulu. File sound coin play sound coin. Gini doang ya kayaknya. Nggak bunyi ya? Masih nggak bunyi. Salah. Apa ya? Load sound, play sound. Load sound. Oh, belum kita init audio device. Sebelumnya harus init audio device dulu. Ini. Coba lagi. Udah benar. Oke. Iya. Benar. Jadi tinggal ini. Kita tambahin panjangnya si snake-nya. Ini kan tadi belum ya. Belum belum bertambah panjang gitu. Sebentar, sayanya kayak ragu saya kayaknya. Kalau ini kan nge-capture suara desktop juga ya, kayaknya suaranya jadi menggema. Saya cek dulu ya, saya stop recordingnya, nanti saya record ulang lagi gitu buat mastiin. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah sampai mana ya? Ya. Nah, ini. Nah, suaranya udah masuk ya. Tadi kayaknya nggak masuk. Saya setting OBS-nya. Gitu. Selanjutnya kita kan mau nambahin ini ya, panjangnya si snake ini. Ini kan masih belum bertambah panjangnya. Oke. Berarti di mana ya? Di sini ini kan kalau snake-nya nyentuh foodnya itu, nyentuh makanannya. Berarti di sini harusnya sih.
Gimana ya, kita nyambungnya itu di sebelah mana gitu loh. Gini aja deh, kita items, kayaknya nggak apa-apa sih, langsung di items dot add, dapatnya dari items dot items add items dot length min 1 dot x, atau gini aja, ini kita pisah aja, last dot x last dot y, gini Pak ya. Coba ya, kita coba nih. Udah bener nggak sih nambahnya itu loh? Ulangi lagi, kayaknya kok belum natural nambahnya itu. Nambahnya di terakhir, gimana enaknya ya? Kayaknya nyambungnya itu sebelum loop gitu Pak ya. Iya deh, kayaknya gini. Kita bikin variabel new x. Nah, new x defaultnya dapat dari items 0.x new y. Ini new x. Jadi kita tuh bikin sebuah temporary variable gitu loh, yang dia berisi state dia ke depannya gitu. Nah, di dalam sini baru kita cek. Kita ceknya yang kita cek tuh new x nya, bukan item.x tapi new x. Kalau new x nya sama dengan food, terus new y nya food y play skor 1 benar, kita tambahin, ini asal aja berarti kita bikin 0 gini aja nggak apa-apa. Iya, gini ya, spawn food benar. Ini oh berarti ini juga ada pengecekan ini ya, pengecekannya di atas ini juga berarti. Iya, ini bukan item.x tapi new x item dot ganti semua. Gini terus kayaknya sih udah. Iya, nah gini di else nya sini, kalau indeksnya 0 berarti item.x itu dapat dari new x, item.y dapat dari new y. Ini di luar hujan malah ya, maaf kalau suaranya masuk. Kayaknya sih nggak terlalu kenceng ya, semoga. Iya, oke, kita coba. Apa ini, nggak ada identifier yang namanya new x. Kok nggak ada identifier yang namanya new x? Kenapa nih? Kok
kok nggak ada identifier, apa ada ngebug ini ya? Oh sorry, X nya ini X gede malah nih, bener. Mana nih, new X ya, ini kecil, bikin kecil aja. Oke, nah kayaknya gini udah natural ini. Nah ini cuma ini kan ke kiri, nah kalau ke kanan tuh malah aneh gini. Harusnya nggak bisa ya, dibikin nggak bisa aja. Jadi kalau arahnya dia lagi ke kanan, pencet ke kiri nggak boleh gitu, harusnya kayak gitu. Soalnya jadi aneh gitu. Oh iya, berarti kalau keypressnya A, bentar, kalau A kita cek dulu, berarti dia harus dirnya if dir sama dengan dot not gitu ya. Berarti kalau dirnya itu bukan ke dot right ya kan, kalau pencet A asalkan directionnya nggak right itu boleh ya, gini berarti benar. Oke, ditambahin pengecekan gini berarti. Oke, berarti tinggal ditambahin aja. Kalau W dia nggak boleh pas down, kalau right intinya kebalikannya. Berarti left up. Kita coba apa, nggak tahu enum, tipe enumnya, tambahin type declaration dot right dir. If dir not sama dengan dot right, kok nggak bisa ya, ini ngebug kayak compilernya. Dir kan dia ketahuan sih harusnya. Udahlah nggak apa-apa. Iya, kayaknya di compilernya ada bug, harusnya sih bisa. Nggak apa, bikin gini aja. Loh, kok dotnya 2 kali malah. Oke, nah ini lagi ke kiri ya, kalau pencet ke kanan nggak mau dia, benar. Oke, udah bener sih. Tinggal ini ya, kalau nabrak diri sendiri dia mati. Ini kan nggak apa-apa nih, tinggal itu aja. Kayaknya gamenya udah jadi sih. Loh. Kenapa itu tadi? Kok malah gini ya? Iya sih. Bugnya gimana sih tadi? Iya. Jadi bugnya tuh kayak gini. Ini kan dia di mana sih pas ngecek directionnya tadi. Ini kan dia ngeset kalau directionnya, kalau kepencet A directionnya dia jadi ke kiri gitu kan ya. Nah pas sebelum diupdate itu keypress lagi gitu, jadi seolah-olah seolah-olah jadi bisa 2 keypress gitu loh. Harusnya nggak bisa. Nah masih bisa kayak gini, ini masih ngebug ini. Nah jadi sebelum diupdate itu udah ke keypress lagi, harusnya nggak bisa kayak gitu sih, gitu ya. Berarti gini, kita bikin satu temporary variable var
to direction gitu aja, sama dengan dir. Oke, kayaknya gini ya, kayaknya gini sih. Nah di sini to dir, kita set to dir, terus pas di update baru kita set dirnya sama dengan to dir. Kayaknya gini bisa sih, kayaknya, semoga ya. Kita coba. Iya, kayaknya udah nggak ada aneh lagi kayak tadi kan ya. Iya, nah berarti tinggal ini ya, ngecek kalau dia nabrak dirinya sendiri itu game over gitu. Oke, ngeceknya kita di update aja sini kayaknya. Di update kah? Bentar saya mikir dulu. Di sini kah? Iya, kayaknya di sini nggak apa-apa sih. If item.x kok sama dengan new x, dan item.y sama dengan new y, kita bikin variabel is game over sama dengan true. Terus kita return dari functionnya. Kita kan nggak perlu proses selanjutnya karena statusnya udah game over. Kita bikin variabel is game over false. Tuh. Terus berarti kita cek berarti ya, is game over if is game over kayak gini, else kayak gini. Kayaknya begin drawing ini kita taruh di luar deh gini, karena mau di game over atau enggak ini tetap harus nge-clear sama begin drawing gitu, gini kayaknya. Oke, kalau game over kita draw text aja game over, sementara kita taruh di 100 gini, coba warnanya red. Kita coba ya, nih coba kita nabrakin, aduh biar panjang dulu, kita tabrakin ke dirinya sendiri. Nah, game over, kita kasih sound effect kan ya, mati gitu, bom dor gitu, bom sound effect explosion. Nah nih, sorry, maaf. Nah ini aja. Oke. Dead.mp3 file dead load sound dead.mp3. kita playnya berarti pas nabraknya itu di sini, play sound
that. Tuh, coba. Kok susah. Nah, gitu. Lumayan ya. Ini bagusnya sih kita taruh tengah ya. Kita taruh tengah. Game over, terus kita kasih tahu skornya berapa gitu. Oke. Kayaknya buat measure width-nya itu kan file text width equal file text equal game over text width measure text itu butuh teksnya sama fontnya, font size maksudnya. Text sama font size, teksnya kan berarti teks font size nya 30, berarti ini X nya kita dapat dari screen width per 2 dikurangi text width per 2, height-nya screen height bagi 2 minus 15, ini kan 30 tingginya ya, gini deh. Oke. Nah, gini. Oke. Terus kita kasih score. Draw text score. Ya, kita measure dulu berarti file score score text score file score text width sama dengan measure text score text width font size nya kita bikin 25 misal. Ini langsung score text width nya screen width bagi 2 dikurangi score text width bagi 2 screen height bagi 2 dikurangi berapa ya, ini 10, ini kita naikin aja. Nah, ini 40 gini kah, coba. Oh, masih ada yang kurang parameternya, butuh 5 argumen tapi dapat 3 kurang 2, berarti font size nya 25. Terus terakhir warnanya red, white aja, white. Oke. Ini skornya kurang ke bawah, game overnya naikin dikit aja, 45. Terus kita kasih teks satu lagi, space text, press space to restart gitu ya. Ya, gini. File space text width measure text space text width 25 juga. Terus draw text space text screen width bagi 2 kurangi space text width 2 screen height per 2 ditambah 40 ini kayaknya 25 gray. Nah, coba apa butuh argumen yang tipenya string tapi malah dapat unspecified. Mana nih? Space text, oh ya sorry, space text. Oke. Nih
itu, press space to restart. Terlalu ke bawah ya, tambah 30, ini tambahin -5 nih Pak. Aduh, susah tenan toh. Nah, ini kalau dipencet space dia nge-restart ulang kayak di kondisi awal gitu. Jadi di if is key press key space, kalau key space kita bikin function aja deh biar enak di sini, fn reset gitu. Berarti di reset pertama init snack terus spawn food. Spawn food, skornya juga 0, apalagi yang perlu di set direction dir sama dengan dot left to dir sama dengan dir, apalagi frame time game over false ya, frame time juga frame time 0 is game over false. Oke. Di sini langsung kita panggil reset. Sini juga reset. Oke. Nih. Oke. Oke, skornya 5, press space to restart. Duh. Iya. Kan ini ya. Ininya belum di reset, apa namanya? Itemsnya kan masih banyak ya. Harusnya di init snake itemnya di clear juga, items.clear gini. Oke. Biar panjang dulu, kayaknya kurang cepet nih, kurang menantang nih. Aduh. Oke, bener. Ya, bener. Kayaknya kurang cepet ya. Gen 0.15 tadi kayak. Coba ya. Lumayan. Lumayan seru nih. Apa ya, kayaknya kegedean ininya. Kita kecilin aja Pak ya. Grid size nya naik dibikin 30. 480 tuh bisa dibagi 30 nggak sih? Kalkulator. 18 ya. 480 dibagi 30. 16. Ya kayaknya nggak apa-apa sih. Oke. 16. Oke. Gini. Lumayan. Oke. Coba ini saya bisa sampai skor berapa nih?
13, 14, 15. Targetnya 50 nih paling enggak nih. 20. Kayaknya kurang nyaman ya, warnanya merah terlalu mencolok. Kita bikin agak apa namanya, agak gelap gitu Pak ya. 29, 30. Duh, hampir. Udah, nanti nih tadi salah. Aduh, susah juga ya. Kayaknya inputnya agak nggak enak ya, nggak tahu kenapa. Kita bikin warna satu lagi, yang red, dark red. Kita bikin 33, 99, 33 gini. Coba ya, dark red. Yang red kita ganti dark red. Dark red. Yang warna snake-nya, yang red mana sih? Nih. Oke. Kok malah hijau? Oh, salah. 33. Yang rednya yang ini berarti gini. Mana ya? Terlalu masih terlalu merah Pak ya. 7. Tapi kalau kayak gini terlalu gelap jadinya. 44 gini. Kok gini ya? Udahlah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tambahin merah dikit deh. 99. Kok kurang. BB ya, udah gini. Oke. Oke, target 50. Kecepatan terus deh anunya. Kayaknya inputnya kecepatan. Membiasakan dulu nih. Aduh. Baru 20. Mantap. Ini dia, karena bisa tembus-tembus gini enak nih. Ini kalau nggak bisa tembus, maksudnya kalau nabrak dindingnya mati, susah. Ini udah panjang gini. Ups. 33. Hampir. 35, 15 lagi. Ah, 39. Lumayan susah ya. Ya udah deh, gamenya kan udah jadi nih. Paling nggak udah lumayan lah. Lumayan seru udah dimainin. Udah bisa memancing emosi nih harusnya.
targetnya 50 harusnya. Susah tapi ya udah deh, sampai di sini dulu ya kayaknya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke.